Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 2 dan 3. Jawab Stefanus, saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini konteks di mana Stefanus sebagai salah satu bagian dari para pelayan waktu itu dihadapkan pada pengadilan pemimpin-pemimpin Yahudi, terkhusus dalam rangka mempertanggungjawabkan kenapa dia menjadi pengikut Kristus dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan Stefanus menggunakan cerita yang pasti mereka tahu, Bapak Abraham yang diperintahkan untuk meninggalkan kaum keluarganya, kaum bangsanya, pergi ke negeri yang akan ditunjukkan yang belum jelas sebenarnya seperti apa. Yang pasti, yang jelas adalah dia disertai oleh Tuhan. Dan itu sebagai dasar atau sebagai argumentasinya Stefanus yang ingin mengatakan bahwa aku punya iman seperti yang diperintahkan bapa leluhur kita, Tuhan kepada bapa leluhur kita Abraham. Meninggalkan kaum keluarga, meninggalkan yang lama, dan bersedia berjalan bersama dengan Tuhan walaupun peta jalannya tidak terlihat jelas. Yang jelas cuma satu, Tuhanlah yang sedang bersama dengan dia. Nah, apa yang boleh kita hayati? Yang pertama gini, ada masa di mana iman itu begitu berisiko. Stefanus waktu itu harus mempertahankan imannya, bahkan akhirnya mereka marah, dia dirajam pakai batu sampai mati, dan dia menengadah lihat ke langit dan dia lihat Yesus sedang dalam kemuliaannya menunggu dia, maka dia senyum. Dan bahkan dia masih sempat berdoa dan mendoakan orang-orang yang merajam dia dengan batu itu dan berdoa, jangan timpahkan dosa ini kepada mereka. Itu sama persis mengarah kepada doa Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ada masanya di mana iman begitu berat, harga yang harus dibayarkan, bahkan dengan nyawanya sendiri. Tetapi yang menarik adalah Stefanus melihat kemuliaan Bapa, kemuliaan Yesus di surga. Maka semua harga yang dibayar itu sangat murah. Sangat murah. Bahkan dengan nyawanya sendiri itu sangat murah dibandingkan dengan kemuliaan bersama dengan Kristus di surga. Hal yang kedua yang boleh kita hayati adalah kita belajar untuk mempertahankan iman walaupun kehilangan kenyamanan. Kenyamanan kaum keluarga, kenyamanan material dunia, bahkan kenyamanan karena soal relasi pasangan yang bisa saja harus memilih antara calon pasangan atau Yesus. Dan ketika itu diperhadapkan dengan cara seperti itu, Stefanus mengajarkan kepada kita, tidak ada nilai yang lebih besar di dunia ini, mau kenyamanan apapun, mau fasilitas apapun, mau jabatan apapun,
Mungkin soal pasangan yang kita cintai sekalipun, nilainya tidak ada yang lebih besar daripada hidup bersama dengan Kristus. Semoga kita boleh berpegang teguh iman kita melewati semua kemungkinan godaan untuk meninggalkan iman itu. Karena iman dan Yesus jauh lebih berharga dari apapun di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah melakukan pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan senantiasa menopang dan menolong kehidupan setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.